Assalamualaikum. Yuk lanjut latihan soal SIMAK UI dan UM-UGM terkait dengan akuntansi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini ada soal utul UGM atau UM-UGM ya, 2018. Soalnya terkait dengan jurnal penyesuaian, pada neraca saldo percobaan, neraca saldo aja ya, untuk akun perlengkapan kantor itu dari perusahaan RIG ada 35 juta. Pada akhir periode akuntansi, setelah dihitung sisa perlengkapan itu sebesar 8 juta. Bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Oke, kita masih ingat ya, terkait dengan materi penyesuaian untuk akun perlengkapan. Penyesuaian untuk akun perlengkapan, kata kuncinya adalah angkanya yang terpakai. Terpakai atau tersisanya taunya dari mana? Terpakai atau tersisanya ini dari data penyesuaian. Biasanya kan ada data penyesuaiannya tuh gitu ya. Nah, kalau di soal ini data penyesuaiannya seperti apa? Kita cek. Data penyesuaiannya adalah setelah dihitung sisa. Nah, berarti dari sini sisa perlengkapan gitu ya. Sisa perlengkapannya berapa? Sisa perlengkapannya sebesar 8 juta. Sisa perlengkapannya ada sekitar 8 juta. Terus gimana cara nyari yang terpakai? Berarti kita cari nih yang terpakai. Yang terpakainya adalah dari neraca saldo dikurangi yang sisa. Berapa dari neraca saldonya? Neraca percobaan ya ada 35 juta. 35 juta, sisanya 8 juta. Berapa nih? Ada 27 juta. Nah, angka ini yang kita pakai 27 juta. Lalu berarti jurnal penyesuaiannya untuk soal nomor ini 31 bulan 12 di debitnya ada beban perlengkapan sebesar 27 juta. Kemudian ada perlengkapan sebesar 27 juta. Kita cek. Mana nih A? Debit perlengkapan. Salah. Di debitnya harusnya beban perlengkapan. Debit biaya perlengkapan betul dan kredit perlengkapan kantor senilai 27 juta betul gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya kita mau ngerjain soal SIMAK UI 2013, kode soalnya 532. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember, nah berarti gini aja deh, diketahui dulu ya. Dari soal ini diketahui gitu ya, berarti gaji setiap hari Sabtu gitu kan, untuk 6 hari kerja. Kemudian gaji terakhir itu hari Sabtu berarti ya, hari Sabtu 28 Desember 2012. Dan katanya di perusahaan itu ada 15 karyawan. Nah, terus upahnya 50.000 per orang per hari gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaiannya. Nah, kita bikin dulu ya. Sekarang kita lihat. 28 Desember itu hari Sabtu. 28 Desember. Berarti hari Minggu itu tanggal berapa? 30 Desember. Berarti hari Senin 30 Desember salah dong. 29 Desember. Berarti hari Senin 30 Desember. Hari Selasa itu 31 Desember. Ini 2012. Ini 2012, ini 2012, ini 2012. Berarti hari Rabu, nah udah beda nih. Kalau hari Rabu
Hari Rabu itu berarti 1 Januari 2013. Hari Minggu itu kan bukan hari kerja. Oke, yang hari kerja itu adalah 6 hari. 6 hari itu berarti Senin sampai Sabtu. Yang ini udah dibayar. Udah dibayar. Nah, yang belum dibayar mana? Ini. Kenapa ini nggak dihitung teh? Ini udah 2013. Ini tahun berikutnya. Jadi yang belum dibayar ini. Yang belum dibayar tahun 2012 itu berarti sama dengan 2 hari. 2 hari berapa rupiah? Ya dihitung. 2 hari dikali 15 orang dikali per orangnya 50.000. Jadi berapa nih? Yuk hitung dulu. 2 dikali 15 berarti kan 30 ya. 30 dikali 50.000 ini adalah 1.500.000. Lalu jurnal penyesuaiannya seperti apa? Ya udah, jurnal penyesuaiannya berarti 31 Desember 2012 di debitnya ada beban gaji sebesar 1.500.000, di kreditnya ada utang gaji. Utang gaji sebesar 1.500.000. Nah, mana nih? Coba kita cek satu-satu. Beban gaji di sebelah kredit yang A, salah. Kan harusnya beban gaji di debit ya. Beban gaji kredit salah. Beban gaji debit 1.500.000, utang gaji kredit 1.500.000. Berarti jawabannya yang C. Untuk soal ini jawabannya yang C. Oke, ke soal berikutnya kita mau bahas soal SIMAK UI 2009. Ini masih terkait dengan jurnal penyesuaian ya. Dalam neraca sisa terdapat akun beban asuransi. Berarti diketahui dulu deh ya, biar nggak ini bingung. Diketahui ternyata ada akun beban asuransi sebesar 3.600.000. Kemudian data penyesuaian per 31 Desember bahwa asuransi dibayar pada 14 April. Dibayarnya itu 14 April 2008 untuk 1 tahun. Kemudian berdasarkan data tersebut, maka yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa nih? Yuk kita hitung. Yang pertama, kita harus tentukan dulu karena di neraca saldonya beban asuransi, berarti ini menggunakan pendekatan beban. Kalau di neraca saldonya asuransi dibayar di muka, baru pendekatan harta gitu ya. Kalau ini kan pendekatan beban. Kalau menggunakan pendekatan beban, otomatis angkanya adalah yang tersisa atau yang belum dijalani. Nah, gimana cara ngitung rupiahnya? Kita cek. Asuransi itu untuk berapa tahun dibayarnya? Untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Bayarnya tanggal berapa? 14 April. 14 April tutup buku 31 Desember. Nah, ini berapa bulan? Aprilnya dihitung, masih dihitung karena masih tanggal 14. Kecuali 16 gitu ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan ya. Berarti sisanya berapa bulan nih? 12 dikurangi 9 berarti 3 bulan. 3 bulan itu rupiahnya berapa? Berarti 3 per 12 dikali bayarnya berapa? Asuransinya 3.600.000. Berapa nih? Tinggal dihitung. Ini 1, ini 3, 3 kali 3 9 berarti 900.000. Lalu jurnal penyesuaiannya seperti apa? Jurnal penyesuaiannya karena ini menggunakan pendekatan beban berarti 31 Desember 2008-nya adalah di debitnya ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 900. Di kreditnya baru beban asuransi sebesar 900. Kita cek berarti nih. Coba.
Asuransi dibayar di muka 27 salah, angkanya salah. Asuransi dibayar di muka 900 betul, beban asuransi betul. Jadi yang ini jawabannya adalah yang C. Lanjut, kita mau ngerjain soal UM-UGM 2016, kode soalnya 591. Di soal diketahui ada daftar saldo. Daftar saldo ini berarti dari neraca saldo ya. Neraca saldo CVABC sebelum penyesuaian, ada beban gaji sama biaya sewa gedung. Jadi kalau mau digambarin nih, kita bikin kertas kerja sebagian. Jadi ada neraca saldo, ada debit, ada kredit. Nah, berarti di sini ada nama akun. Nama akunnya apa? Berarti kalau tadi tuh kita lihat di soalnya ada biaya gaji ya. Biaya gaji di neraca saldonya 700.000 dalam ribuan rupiah aja. Kemudian ada biaya sewa gedung 400.000. Biaya kan debit ya. Nah, ya udah deh, setelah neraca saldo kan urutannya ayat jurnal penyesuaian, debit, kredit, kemudian neraca saldo disesuaikan, debit, kredit, kemudian ada laba rugi, debit, kredit, dan terakhir adalah neraca. Ada debit, ada kredit. Coba. Nah, ini mepet banget nih yang laba rugi. Oke. Coba kita selesaikan bareng-bareng. Nah, kemudian di soal diketahui katanya ada di laporan laba rugi nih. Di laporan laba rugi untuk tahun 2015 yang telah tersusun menunjukkan informasi berikut. Biaya gaji itu jadi 800. Di sini biaya gaji jadi 800 dan biaya sewa gedung jadi 80. Oke. Laba rugi itu angkanya sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Berarti ini tinggal dipindahin. Ini 800, ini 80. Dan neraca saldo disesuaikan angkanya adalah penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan AJP. 700 bisa jadi 800, berarti kan bertambah. Bertambahnya sebesar berapa? Bertambahnya sebesar 100. Bertambahnya di debit apa di kredit? Otomatis di debit, karena kan debit sama debit bertambah. Gimana supaya jadi 800? Nambah 100 gitu. Terus biaya sewa 80 gitu ya, dari 400 berarti kan berkurang nih. Tadinya 400 jadi 80 berarti berkurang. Berkurang itu berkurangnya berapa? 320. Berarti berkurangnya berapa? 320 di sebelah kredit. 320. Jadi jawabannya dalam penyesuaian bener aja ya. Yang ditanyakannya adalah penyesuaian. Kita lihat. Mendebet biaya gaji sebesar 100.000. Betul nggak? Biaya gaji di debit sebesar 100.000. Betul. Jawabannya adalah ini yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa. Nanti kita bahas soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.